Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar anak-anak? Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk hari ini kita akan belajar tematik, yaitu tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku. Pada hari ini ada 2 pembelajaran, yaitu pembelajaran 1 dan 2. Muatan pelajarannya antara lain yang pertama, muatan bahasa Indonesia KD 3.5, yaitu membangun pendapat pribadi tentang isi buku sastra, cerita, dongeng, dan sebagainya. Yang kedua, muatan IPA KD 3.8, memahami pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Yang ketiga, ada muatan IPS, mengidentifikasi kegiatan ekonomi dalam meningkatkan kehidupan masyarakat di bidang pekerjaan, sosial, dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Muatan yang keempat, yaitu muatan PPKN KD 3.1, yaitu memahami hubungan simbol dengan makna sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang terakhir ada muatan SBDP KD 3.1, yaitu memahami gambar dan bentuk 3 dimensi. Tujuan pembelajarannya antara lain, yang pertama, siswa mampu menilai kejadian yang terdapat di dalam cerita. Tujuan kedua, siswa mampu menjelaskan dampak pemanfaatan teknologi terhadap kelestarian sumber daya alam. Yang ketiga, siswa mampu membandingkan jenis pekerjaan yang terlibat dalam suatu kegiatan ekonomi. Lalu yang keempat, siswa mampu menggambar kegiatan yang menunjukkan pengamalan sila kedua Pancasila. Dan yang terakhir, siswa mampu menjelaskan hubungan simbol. Langsung kita masuk ke pembelajaran pertama, yaitu muatan bahasa Indonesia KD 3.5 dan 4.5, yaitu inti cerita dalam buku sastra. Dalam sebuah cerita, kita bisa mengetahui beberapa poin-poin penting. Yang pertama, tokoh cerita, lalu kedua peristiwa, dan yang ketiga adalah inti cerita. Di dalam buku Bu Pena ada contoh cerita dari Pak Kadir. Di situ kalian bisa dibaca. Lalu setelah dibaca, kita bisa simpulkan atau kita dapatkan bahwa tokoh, yaitu tokoh utama karakter, yaitu adalah Pak Kadir dan para petani lainnya. Lalu peristiwa, terjadi serangan wabah hama di sawah para petani. Lalu inti ceritanya adalah Pak Kadir dan para petani mengalami kerugian karena sawah mereka diserang hama. Namun, berkat kerja keras dan kerjasama mereka, kesulitan tersebut dapat diatasi. Untuk tugas muatan bahasa Indonesia KD 3.5 ini, yaitu ada di buku Bu Pena 4B, yaitu Ayo Berlatih, halaman 26. Bebas untuk mengerjakannya, baik di buku Bu Pena ataupun di buku tulis kalian. Lanjut masih di pembelajaran pertama, yaitu muatan IPA KD 3.8.
Dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam. Di sini banyak peralatan-peralatan yang sering digunakan atau istilahnya dilarang digunakan oleh nelayan yang tugasnya untuk mencari atau menangkap ikan di laut. Yang pertama, peralatan yang tidak boleh adalah bom ikan. Bom ikan ini akan merusak ekosistem laut dan terumbu karang, nantinya laut akan menjadi tercemar. Dan yang kedua adalah pukat harimau, ini seperti bentuk jaring yang mungkin juga bisa merugikan ekosistem laut, baik itu ikan-ikan, terumbu karang, dan masih banyak lagi ekosistem laut lainnya. Hal ini juga dikarenakan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, terutama lingkungan di laut, ekosistem laut, dan sekitarnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan supaya keseimbangan alam dapat terjaga. Yang pertama, tidak menangkap ikan secara besar-besaran. Biasanya untuk secara besar-besaran ini menggunakan perahu dengan jaring yang menggunakan mesin. Lalu yang kedua, tidak menggunakan bahan peledak atau racun. Maksudnya dan tujuannya adalah agar tidak terjadi pencemaran laut. Lalu yang ketiga, tidak menggunakan pukat harimau. Dan yang terakhir adalah memperhitungkan daur hidup ikan. Berikut ini adalah perbedaan dan persamaan dari nelayan tradisional dan nelayan modern. Untuk perbedaannya sendiri, untuk nelayan tradisional lebih sering menggunakan perahu layar dalam kegiatan berlayar dan menggunakan peralatan alat tangkap-menangkap yang relatif sederhana. Lalu untuk nelayan modern biasanya menggunakan perahu yang bermesin, lalu menggunakan alat perlengkapan tangkap yang bersifat modern, dan yang terakhir memanfaatkan gelombang suara atau sonar. Untuk persamaan dari nelayan tradisional dan nelayan modern ini, yang pertama sama-sama mencari ikan di laut. Lalu yang kedua menjual ikan untuk kebutuhan sehari-hari. Dan yang terakhir mengandalkan perkiraan cuaca dan gelombang laut. Masih dalam pembelajaran 1, yaitu selanjutnya muatan IPS KD 3.3 dan 4.3. Yaitu jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi terdiri dari 3 jenis kegiatan. Yang pertama adalah produksi, yaitu tujuannya menghasilkan barang, lalu distribusi, menyalurkan barang, dan yang terakhir konsumsi adalah menggunakan barang. Berikut ini adalah skema atau alur dari kegiatan ekonomi. Yang pertama produksi, yaitu dari petani teh, misalkan seperti contohnya dia memetik teh pada pagi hari, kemudian diproduksi lagi ke pabrik untuk dijadikan minuman teh, lalu setelah jadi dia akan didistribusikan menggunakan kendaraan atau truk, lalu kembali didistribusikan ke supermarket, ke pasar, ke warung, dan toko. Dan yang terakhir sebagai kegiatan ekonomi konsumsi, yaitu kita yang ingin menyeduh teh atau ingin minum teh di rumah. Berikut ini adalah contoh-contoh kegiatan pengolahan bahan baku.
Oke, tadi cukup sekian video yang sudah dilihat tadi untuk jenis-jenis berbagai produksi. Oke, sekarang kita lanjut, yaitu masuk pada pembelajaran 2, muatan PPKN, KD 3.1 dan 4.1, yaitu hubungan simbol dengan makna sila kedua Pancasila. Sila kedua ini bergambar rantai yang berbunyi sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Arti dari simbol rantai ini tersusun dari mata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkait. Bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab, artinya sila ini mengajak masyarakat untuk dapat memperlakukan setiap orang sebagai sesama manusia yang memiliki martabat dan adab. Masih banyak lagi contoh-contoh contoh-contoh dari pengamalan sila kedua ini, yaitu kita harus bersikap adil kepada siapapun dan tidak memandang remeh atau tidak memandang rendah siapapun. Seperti itu contohnya. Untuk tugas pemuatan PPKN KD 3.1 itu ada di buku Bupena 4B di Ayo Berlatih halaman 30. Untuk mengerjakannya bisa mengerjakan di buku Bupena atau bisa dikerjakan juga di buku tulis. Lalu selanjutnya masih di pembelajaran 2, yaitu muatan SBDP KD 3.1 dan 4.1, yaitu tentang ilustrasi. Ilustrasi adalah gambar berupa foto atau lukisan untuk memperjelas isi buku, karangan, dan sebagainya. Langkah-langkah membuat ilustrasi yang pertama yaitu menentukan tema, lalu yang kedua membayangkan kegiatan, lalu yang terakhir menggambarkan sketsa. Lalu yang terakhir juga menyempurnakan gambar. Oke, cukup sekian materi dari pembelajaran 1 dan 2 yang sudah Bapak sampaikan. Jika ada kata-kata dari Bapak yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.